Bikulli jabbarin anid. Yang pertama, untuk menyiksa tiap-tiap orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Bikulli jabbarin anid. Yang pertama, untuk menyiksa tiap-tiap orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-babu tsani wa arba'una fi bayani dammil kibar. Bab yang ke-42 menjelaskan tentang tercelanya sifat sombong. Jadi para jamaah, kajian kita malam ini adalah tentang sifat sombong. Qaddamallahu kibra fi mawadhi'i min kitabih wa damma kulla jabbarin mutakabbir. Faqala ta'ala sa'usrifu an ayatil ladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh mencela sifat sombong di dalam beberapa tempat di dalam kitabnya. Allah subhanahu wa ta'ala mencela semua orang yang bersifat melampaui batas dan bersikap sombong. Beliau Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-A'raf 146, sa'usrifu an ayati, akan aku palingkan daripada tanda-tanda kekuasaanku, alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq, yaitu orang-orang yang bersikap sombong di permukaan bumi dengan tidak semestinya. Jadi ayat ini adalah bentuk celaan Allah para jemaah terhadap sikap sombong atau sikap takabur. Di mana dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang bersikap takabur, sombong di permukaan bumi Allah, konsekuensinya yaitu tidak akan mendapatkan kebenaran. Karena Allah akan memalingkan orang tersebut daripada menemukan kebenaran dalam bentuk ayat-ayat Allah. Jadi dia tidak akan bisa memahami ayat-ayat Allah, dia tidak akan bisa melihat dan mendengar ayat-ayat Allah kalau di dalam hati terdapat sifat sombong. Kemudian di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Ghafir ayat 35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Dan seperti demikianlah Allah mengunci terhadap tiap-tiap hati yang bersifat sombong lagi sewenang-wenang. Ayat ini lebih menjelaskan lagi pemahaman ayat tadi,
bahwa kalau hati seseorang sudah dimasuki oleh sifat sombong dan kesewenang-wenangan, maka akibatnya hati tersebut ditutup oleh Allah, digembok, dikunci oleh Allah, sehingga tidak akan terbuka untuk melihat, memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak akan terbuka untuk melihat kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaftahu wa khaba kulla jabbarin anid." Wastaftahu wa khaba kulla jabbarin anid. Surah Ibrahim ayat 15. Allah mengatakan mereka meminta kemenangan. Wa khaba, dan binasalah tiap-tiap orang yang melampaui batas, lagi yang keras kepala. Selain ditutup hatinya oleh Allah untuk memahami kebenaran dan mendapatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, orang-orang yang bersikap keras kepala, penuh dengan kesombongan, juga akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah mengatakan, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang membesarkan diri. Banyak para jamaah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita betapa tercelanya sifat sombong atau sifat membesarkan diri. Untuk mengakhiri mengutip ayat, kita lihat satu ayat dalam surah Ghafir ayat 60, di mana Allah mengatakan, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini resiko terakhir. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap sombong daripada beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Kalau di awal tadi kita mengutip ayat di mana di dunia hati mereka dipalingkan oleh Allah daripada memahami kekuasaan Allah, tanda-tanda keberadaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, di akhirat nanti sikap sombong yang ada dalam hati mereka akan membuat mereka masuk ke dalam neraka jahanam dengan dalam keadaan hina, kata Allah. Kemudian kita melihat beberapa hadis Rasulullah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr, wa la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Rasulullah menyatakan tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi daripada kesombongan. Biji sawi zaman dahulu adalah seukuran untuk menunjukkan sesuatu yang paling ringan. Artinya seringan biji sawi saja di dalam hati kita terdapat kesombongan, maka dengan itu menolaklah kita daripada surga. Tidak akan masuk surga. Ternafilah kita daripada penduduk surga. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Artinya kalau tidak masuk surga para jamaah, sama dengan Rasulullah mengatakan akan masuk neraka. Karena tujuan akhir hidup manusia nanti di akhirat kalau bukan surga neraka, tidak ada tempat lain. Jadi siapa saja yang sudah dibatasi tidak akan bisa masuk surga, mestilah dia masuk neraka.
Maka orang yang di dalam hatinya terdapat sedikit saja, seberat biji sawi saja daripada sifat sombong, maka pasti orang tersebut ditolak oleh surga dan masuk ke dalam neraka. Maka hati-hati dengan sifat sombong. Dan kata Rasulullah, tidak akan masuk neraka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar atau seberat biji sawi daripada iman. Kalau kita pahami hadis ini dengan hadis-hadis yang lain, la yadkhulun nar di sini bermakna la yakhludu finnar. Tidak akan kekal seseorang di dalam neraka kalau di dalam hatinya terdapat iman seberat biji sawi. Kecil sekali iman yang kita miliki akan mampu menyelamatkan kita dari kekal dalam neraka. Nah, kalau kita sebagai umat Muhammad yang beriman mungkin semasa hidup pernah melakukan dosa-dosa besar, sampai mati tidak bertaubat daripada dosa tersebut, maka akan masuk neraka. Tapi karena dalam hati ada iman, dipastikan di saat berakhirnya hukuman terhadap dosa tersebut akan keluar dari neraka. Nah, jadi dosa besar yang dilakukan asal di dalam hatinya ada iman, bisa keluar dari neraka. Tapi kalau dalam hatinya ada kesombongan, bukan iman, malah bukan bisa keluar dari dalam neraka, malah tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, qala Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Abu Hurairah semoga Allah ridha kepada beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, para jamaah, di saat kita menemukan ada hadis seperti ini di mana Rasulullah meriwayatkan firman Allah dengan kata-kata yaqulullah, ini artinya adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui jalur ilham, bukan melalui perantaraan Jibril. Langsung terilham ke dalam jiwa hati Nabi Muhammad sehingga beliau keluarkan firman tersebut dengan bahasa beliau. Kemudian para ulama menyebutnya dengan hadis qudsi. Maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah. Berbeda dengan hadis biasa, makna dan lafadz dua-duanya dari Rasulullah. Berbeda dengan firman yang diturunkan melalui Jibril, makna dan lafadz dua-duanya dari Allah. Ini hadis qudsi berada di tengah-tengah antara Quran dengan hadis, karena di situ lafadz dari Rasul, makna dari Allah. Nah, dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, berfirman, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Kesombongan adalah kain selendangku, ridaku, kata Allah. Wal azamatu, dan keagungan, izari, adalah kain sarungku. Faman naza'ani wahidan minhuma, maka barang siapa yang menentang Allah dengan menggunakan salah satu daripada keduanya, artinya ada orang yang berusaha memakai ridha Allah dengan bersifat sombong, ada orang yang berusaha memakai sarung Allah dengan bersikap angkuh, merasa diri orang paling mulia, alqathu fi jahannam wala ubali, kata Allah, akan kucampakkan orang tersebut dalam neraka jahannam dan aku tidak akan peduli, kata Allah. Artinya kalau tidak akan peduli, tidak ada batas akhir di dalam neraka
Nah, makna tidak ada batas akhir sama dengan khalidan fiha, kekal dalam neraka jahanam. Nah, dua hadis ini para jamaah menggambarkan kepada kita bagaimana tercelanya sifat sombong. Nah, bahkan seorang pelaku dosa, kalau dosanya dibarengi dengan sikap sombong, maka tertutuplah pintu taubat atau pintu maghfirah bagi pelaku dosa tersebut. Tapi kalau dosanya ditimbulkan bukan dari sikap sombong, tapi hanya dari nafsu syahwat semata, maka selalu terbuka pintu taubat untuk orang tersebut. Nah, kita lihat dosa yang dilakukan oleh iblis. Iblis melakukan dosa, yaitu tidak taat kepada perintah Allah. Usjudu li Adama, sujudlah kalian kepada Adam. Dia tidak mau sujud. Sumbernya kesombongan. Aba wastakbara, dia enggan karena sikap sombong. Sikap sombong iblis menutup pintu ampunan, sehingga sampai kapanpun Allah tidak mengampuni iblis, padahal dosanya cuma satu. Tetapi sebaliknya Nabi Adam juga melakukan kesalahan di masa itu, yaitu melakukan larangan Allah. Allah mengatakan, uskun anta wa zaujuka, wahai Adam, tinggallah kamu dan istri kamu jannata, di dalam surga, wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan pernah kamu menyentuh pohon ini. Atas bujuk rayunya iblis yang bersumpah sebagai orang yang hanya ingin memberi nasihat kepada Adam, lalu Adam termakan dengan bujuk rayu tersebut karena ingin menjadi orang yang kekal dalam surga. Karena iblis mengatakan bahwa siapa yang makan buah pohon itu, dia akan kekal menjadi raja di surga. Keinginan ini adalah syahwat. Artinya Nabi Adam melakukan satu dosa yang besar dalam bentuk, bukan pada hakikat. Bentuknya sebagai sebuah dosa yang besar, yaitu melakukan larangan Allah yang sudah jelas dilarang oleh Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian berdua mendekati pohon ini, karena keinginan, karena nafsu. Terbuka pintu ampunan. Ya, jadi lihatlah para jemaah, kalau Anda melakukan dosa, kenapa dosa itu kita lakukan? Pakon dosanya Anda puput ditanya. Karena sikap sombong atau karena nafsu. Kalau karena sikap sombong, kalau sombong belum bisa ditanggalkan di dalam hati, maka tertutup pintu ampunan. Tapi kalau karena hawa nafsu, kapanpun Allah siap menerima taubat kita. Sehingga Allah mengatakan, qul lil ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan hai Muhammad, bagi orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka itu, artinya orang-orang yang melakukan dosa karena ajakan daripada syahwatnya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah luas, ampunan Allah selalu terbuka. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nar unuqun lahu udhunani tasmi'ani wa ainaini tabsirani wa lisani yantiku. Kata Rasulullah, akan keluar nanti dari dalam neraka seekor ular yang besar, yang ular itu mempunyai dua daun telinga yang digunakan untuk mendengar, mempunyai dua bola mata yang digunakan untuk melihat dengan keduanya, dan mempunyai lidah yang digunakan untuk berbicara. Sehingga ular yang keluar dari neraka itu berbicara, yaqulu, dia berkata, wukiltu bi salasatin, aku diwakilkan Allah untuk 3 jenis orang. Artinya ular itu diciptakan oleh Allah
untuk menyiksa 3 jenis pendosa. Bikulli jabbarin anid. Yang pertama, untuk menyiksa tiap-tiap orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Artinya orang yang melakukan dosa dengan kesombongan. Karena sikap kesewenang-wenangan dan keras kepala muncul dari kesombongan. Wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar. Dan yang kedua, untuk tiap-tiap orang yang mengibadahi selain Allah Tuhan yang lain. Artinya orang musyrik yang menyekutukan Allah. Di samping dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Allah getumah, tapi na getumah lain lom. Nyan ipulaku gebu ulu nyan deman urodo. Nyan tukang adub ulu nyan deman urodo. Yang ketiga, wabil musawwirin. Dan yang ketiga, aku diwakilkan, kata ular tersebut, untuk para perupa. Orang yang memahat batu, membentuk seperti makhluk hidup. Orang yang memahat kayu, membentuk seperti makhluk hidup. Para pekerja seni merupa seperti makhluk hidup. Itu juga akan diadab oleh ular yang diciptakan oleh Allah tadi. 3 orang. Nah, dari sini salah satunya kita lihat para jamaah adalah jabbarin anid, orang yang melakukan dosa, kesewenang-wenangan dan bersikap keras kepala, yang itu terjadi adalah karena sombong. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata bakhilun wala jabbarun wala sayyi'ul mamlukah. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, yang pertama bakhilun, orang pelit. Kau yang krit han tamang surga, Rasulullah, orang yang pelit. Yang kedua, wala jabbarun, orang yang bersikap sewenang-wenang, artinya yang sombong. Yang ketiga, wala sayyi'ul mamlukah, dan tidak akan masuk surga seorang pemimpin yang jahat. Siapa saja yang menjadi pemimpin, kemudian memimpin masyarakat atau rakyatnya dengan kejahatan, dengan kezaliman, maka dia akan menjadi salah satu yang tidak akan masuk surga. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain tentang pemimpin, misalnya tentang hadis yang tidak diterima salat oleh Allah, di mana Rasulullah mengatakan, salasun la turfa'u salatuhum. Ada 3 orang yang tidak akan diangkat salat mereka. Arti tidak diangkat, tidak diterima. Ledra urung han keterimang temayang. Dum'e ketemayang han keterimang oleh Allah Ta'ala. Sa urungnya. Yang pertama gepegah rajulun amma qaumen. Seorang laki-laki yang bertindak sebagai pemimpin suatu kaum. Bisa dalam pemimpin dalam arti beribadah, lagi tadang keimum, atau pemimpin dalam arti yang lebih besar dalam arti sosial politik, menjadi pemimpin daerah, negara dan sebagainya. Yang bagaimana pemimpin? Yang wahum lahu karihun. Mereka menjadi pemimpin, sedangkan orang-orang yang dipimpin oleh mereka, rakyatnya, makmumnya, benci terhadapnya. Makanya garap tahun politik engko tetane ke pemimpin loh ro. Be asai puturut hawa nafsu loh ro. Uitung tanya masyarakat, puhan. Tanda hitung ada hana tajuk peng bitung. Munyo tajuk peng hitung nyan kon hitung tanyo hitung peng. Tanyo hanan dai hitung peng hitung. Tanyo galam dai hitung. Mang karena kata juk peng pilih ni tapi ko bijah hai katanya dia memimpin tu nyan tanda ka hana keterimang sembahyang. Maka tanda jino be ba peng ba dro tu hitung
hitung dai, hitung kepu dapu beradhat. Rugo dah sembayang hang terima oleh Allah Taala. Nyan yang tak nak pegah nyan tak boh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan nekun li Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahajatil jannah wan nar. Kata Rasulullah, surga dan neraka pernah bercakap-cakap, berdiskusi. Ya, pernah berbicara. Faqalatin nar, maka berbicaralah neraka, ikun neraka, uristu bil mutakabbirina mutajabbirin. Aku diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang bersikap sombong dan berlaku sewenang-wenang. Ikun li neraka. Wa qalatil jannah, dan surga pun berkata, mali la yadkhuluni illa du'afa minan nas wasuqatihim wa ujazatihim. Nah, kenapa denganku tidak boleh masuk ke dalamku kecuali orang-orang yang lemah daripada manusia dan rakyat jelata mereka itu dan orang-orang yang lemah di antara mereka. Faqala Allah lil jannah, maka Allah menjawab pertanyaan surga. Jadi kalau neraka tadi sudah mengatakan bahwa dia diciptakan oleh Allah, diperuntukkan oleh Allah adalah sebagai tempat orang-orang yang bersikap takabur dan sewenang-wenang di dunia. Surga heran, kenapa dia hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang du'afa, yang bersikap lemah di dunia, orang-orang rakyat jelata yang biasa-biasa, bukan para pemimpin, bukan orang-orang hebat, orang-orang yang biasa saja di dunia. Allah jelaskan, innama anta rahmati arhamu bika man asya min ibadi. Kata Allah, karena engkau hai surga, hanya saja engkau rahmati adalah perwujudan rahmatku, kata Allah. Engkau surga adalah perwujudan rahmatku, perwujudan kasih sayangku, kata Allah. Arhamu bika man asya min ibadi. Aku ingin memberi rahmat dengan engkau, dengan sebab engkau orang-orang yang aku kehendaki daripada hamba-hambaku. Jadi artinya orang yang ingin diberikan rahmat oleh Allah adalah orang-orang yang bersikap lemah, ya orang-orang yang biasa-biasa saja hidup di dunia ini, bukan orang yang hidup dengan penuh kesombongan dan pamer. Mereka tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Wa qala linnar, dan Allah berkata, berfirman kepada neraka, innama anta azabi, wahai neraka, engkau adalah sebagai perwujudan azabku. Adzibu bika man asya, aku azab dengan sebab engkau siapa yang aku kehendaki. Engkau adalah perwujudan azabku, maka engkau akan aku gunakan, kata Allah, untuk mengadab siapa yang aku kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki, sesuai dengan yang dikatakan neraka, al-mutakabbirin wal mutajabbirin, orang-orang yang bersikap sombong dan bersikap sewenang-wenang dalam kehidupan. Walikulli wahidin minkuma mal'uha, kata Allah, dan setiap kalian pasti aku penuhkan, kata Allah. Walikulli wahidin minkuma, setiap salah satu daripada kedua kalian, mal'uha, ada pemenuhnya, kata Allah. Na tho wakah mendum, tenang mentong ke Allah. Pokoknya punoh, baik ya ke. Masing-masing na tho kepada Allah, baik ya ke Allah. Yang kalau kita pegang muno, yang lemah-lemah hidupnya, yang lemah-lemah biasa mentong udip, hana bersikap sombong, hana sapu pi hidup nyan atau surga. Yang angkuh-angkuh, yang tombong-tombong, yang keruh-keruh utak tentang hana gedengogok mecut bi nyan atau neraka. Nyan kenan kepada oleh Allah Taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'sal abdu tajabbaru wa tadda, seburuk-buruk seorang hamba
adalah orang-orang yang berlaku sewenang-wenang dan melampaui batas. Nah, orang yang paling buruk nepegah li Rasulullah adalah orang-orang yang bersikap sewenang-wenang dan melampaui batas. Nah, melampaui batas kebiasaan dimaknakan yaitu dalam hidup melampaui aturan-aturan Allah. Jadi tidak mau diatur dengan aturan Allah, membuat aturan sendiri. Nyan urang yang melampaui batas. Wa nasiya jabbaral a'la, sedangkan dia lupa kepada zat yang maha sewenang-wenang lagi yang maha tinggi. Dia hidup berlaku sewenang-wenang di dunia, melampaui batas artinya hidup bebas membuat aturan sendiri, tidak mau ikut aturan Allah, lupa kepada zat yang maha sewenang-wenang yang maha tinggi, yaitu Allah. Hana tinggal ke Tuhan, tantang atau dip draw ke Tuhan le urang nyan urang paling buruk pada Rasulullah. Kemudian wabisal abdun tajabbara wahtalla wanasiyal kabiral muta'al. Dan seburuk-buruk seorang hamba, kata Rasulullah, adalah seorang hamba yang bersikap sewenang-wenang dan berlagak sombong dan lupa terhadap zat yang maha besar lagi maha tinggi. Urang yang berlagak sombong di dunia, ya, nyan adalah urang yang buruk. Bi'sal abdi abdun ghafala wasaha wa nasiya maqabira wal bala. Seburuk-buruk hamba, kata Rasulullah, adalah seorang hamba yang lupa dan lalai, dan lupa ia terhadap kubur dan bala. Termasuk orang yang paling buruk nepegah oleh Rasulullah adalah orang yang lala, tua, lalai dunia, udip lalai dunia, sehingga tua ke kubur dan tua ke bala. Maka kepegah oleh orang zaman tanya hanya tua ke bala. Tanya udip berkayim tak ingat ke bala ke bala. Sebab untuk sirat tak kem-kem ke bala. Kerana saya sirat tak kem-kem ke bala. Jadi di saat senang, jangan pernah kita lupa akan terjadi susah. Baik tua tu susah. Sehingga munyohana tua tu susah, katanya akan bersyukur terhadap kesenangan. Sebab itu akan susah. Nah, menangsit di saat kita hidup, jangan lupa terhadap kubur. Karena taudip dunia tidak tegai. Untuk dalam kubur lebih trip taudip. Ulam urung-urung yang kawai meninggal. Karya ribuan tahun yang meninggal. Pada tahun kemudian, hidupnya berapa tahun mereka hidup di dalam kubur. Ada tanya pi dalam tentai bagah dah kiamat. Belum tentu besok ke kiamat. Ka tidak tegai dalam kubur tanya dalam tentai. Boleh jadi udip di dunia 70 tahun, tapi bisa saja dalam kubur 70 tahun. Baik gara-gara beok gebi utwate li Allah untuk udip di dunia, lale tua tu ke udip yang trip di akhir di dalam alam kubur. Nyan baik tua tu. Artinya kitanya harus selalu mempersiapkan perbekalan untuk menghadapi alam kubur dan bala. Wa bi'sal abdun ata wa bagha wa nasiya mabda wa muntaha. Dan seburuk-buruk seorang hamba, kata Rasulullah, adalah seorang hamba ata wa bagha, yang melampaui batas lagi yang zalim. Orang yang hidup melampaui batas, tidak ikut aturan Allah, lagi zalim terhadap orang lain, wa nasiya mabda'a wal muntaha, lupa terhadap di mana dia mula dan ke mana dia akan berakhir. Hana tek untung nyokeng tanya. Awai tanya pane tu roji. Pak tu roji tu kalau lagi nyoy tanya. Kiban tu roji. Hana tingat tu membacut pi. Dan ho tentu lagi tanya tua tu. Urang-urang yang tua
ke awal dan ke akhir, sehingga hidup dalam keadaan melampaui batas dan kezaliman. Itu adalah manusia terburuk, kata Rasulullah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah, hadis ini disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Nuhan alaihi salam, sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam, lamma hadarat hul wafah, manakala beliau hampir wafat, da'a benaih, beliau memanggil kedua anaknya, anak laki-lakinya. Dekarap wafat Nabi Nuh, gehoi anak geman wabah yang agam, gebi wasiat. Pugekeun, inni amirukuma bi itsnain wa anhakuma anin itsnain. Aku memerintahkan kepada kalian dua perkara dan melarang kalian dari dua perkara, kata Nabi Nuh. Anhakuma anisyirki wal kibr. Aku larang kalian berdua melakukan kesyirikan dan kesombongan. Wa amirukuma bila ilaha illallah. Dan aku perintahkan kalian berdua untuk selalu membaca kalimah la ilaha illallah. Fa inna samawati wal ardin wa ma fihima, karena seluruh langit dan bumi dan apa yang terdapat di dalam keduanya, kata Nabi Nuh, law wudi'at fi kaffatil mizan, seandainya diletakkan dalam satu timbangan, dalam satu lembaran timbangan, wa wudi'at la ilaha illallah fi kaffatil ukhra, kemudian diletakkan kalimah la ilaha illallah dalam daun timbangan yang sebelahnya lain lagi, kanat arjah minha, sungguh kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada langit, bumi dan isinya. Maka selalu bacalah kalimah la ilaha illallah. Walau anna samawati wal ardi wa ma fihinna kanat khilqatan jima' fawudi'at la ilaha illallah alaiha laqassamatha. Seandainya langit-langit dan bumi, kata Nabi Nuh, dan apa yang terdapat di dalamnya, dia berbentuk lingkaran yang keras, kalau seandainya diletakkan kalimah la ilaha illallah di atasnya, sungguh langit dan bumi itu remuk. Artinya betapa beratnya kalimah la ilaha illallah. Itu perintah yang pertama. Kemudian perintah yang kedua, wa amirukuma bisubhanallah wa bihamdihi. Aku perintahkan kalian berdua, kata Nabi Nuh, untuk selalu membaca kalimah subhanallah dan kalimah hamdihi, alhamdulillah, tasbih dan tahmid. Fa innaha salatu kulli syai'. Karena dua kalimat tersebut, kata Nabi Nuh, kalimat tasbih dan tahmid adalah salat seluruh makhluk. Jadi makhluk-makhluk lain salat dengan membaca kalimat tasbih dan tahmid. Kita cerita malam nyantai Mi'raj Rasulullah. Nah, wa biha yurzaku kullu syai'in. Dan dengan kalimat tersebut diberikan rizki untuk tiap-tiap sesuatu. Nah, para jamaah, mungkin karena waktu sudah waktu Isya, kita akhiri pengajian kita pada malam ini dengan sama-sama membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.